Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini Rudy Konsultan mau bahas yaitu tentang kebijakan baru ya dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu yang mulai aktif pada tanggal 1 September tahun 2022. Jadi DJP ingatkan lagi bagi wajib pajak ya, berdasarkan peraturan Per 11 garis miring PJ tahun 2022, yaitu seputar faktur pajak ya. So sebelum gua lanjut lebih dalam lagi, untuk teman-teman yang mungkin belum klik tombol subscribe, tidak ada salahnya klik tombol subscribe di bawah ini. Bantu channel Rudy Konsultan agar bisa tembus sampai dengan 100.000 subscriber. Dan untuk teman-teman yang sudah klik tombol subscribe, terima kasih banyak. Berkat subscribe Anda, channel Rudy Konsultan semakin berkembang lagi ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin butuh jasa konsultan pajak juga, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Untuk konsultasi silakan teman-teman bisa WhatsApp juga di situ. Untuk konsultasi itu free. Ini adalah yang Per 11 garis miring PJ 2022 seputar faktur pajak yang akan mulai berlaku tanggal 1 September tahun 2022 atau 1 minggu dari video ini terbit ya. Saya kutip dari ddtcnews.co.id ya, Dijen Pajak atau DJP mengingatkan peraturan Dijen Pajak nomor Per 11 garis miring PJ tahun 2022 tentang perubahan atas Per 03 garis miring PJ garis miring tahun 2022 tentang faktur pajak baru akan berlaku pada tanggal 1 September tahun 2022. Dengan demikian, penulisan alamat pengusaha kena pajak atau PKP pembeli dalam faktur pajak tetap mengikuti ketentuan pada pasal 6 Per 03 PJ tahun 2022. Nah, berdasarkan pasal 6 ayat 6 Per 03 garis miring PJ garis miring tahun 2022, DJP mengatur secara khusus tentang pencantuman nama, NPWP, alamat pembeli bila PKP pembeli melakukan pemusatan PPN. Tetapi BKP atau JKP, BKP itu sendiri adalah barang kena pajak atau JKP itu jasa kena pajak, dikirimkan ke tempat PPN yang dipusatkan. Apabila kriteria tersebut, nama dan NPWP yang dicantumkan dalam faktur pajak ialah NPWP pusat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi teman-teman nanti Per 11 garis miring PJ tahun 2022 sorry. Jadi yang perlu perhatikan adalah ketika teman-teman ada lawan transaksi, terus kemudian dia melakukan pemusatan, maka NPWP yang ditulis di situ adalah NPWP pusat. Tapi untuk alamatnya teman-teman bisa menggunakan alamat cabang. Jadi misalnya kantor pusatnya itu ada di Jakarta, misalnya ya kode KPP-nya 012 atau 013 ya. Terus kemudian cabangnya ada di misalnya di Kota Cirebon. Nah, teman-teman bisa isi NPWP-nya adalah NPWP pusat dan alamatnya adalah alamat cabang. Itu jika lawan transaksi teman-teman itu melakukan pemusatan. Nah, ketentuan ini hanya berlaku bila PKP pembeli ialah PKP yang terdaftar di KPP Kanwil DJP wajib pajak besar. Nah, terus kemudian KPP pada Kanwil DJP Jakarta khusus dan KPP Madya atau KKP BKM ya, dan melakukan pemusatan PPN sesuai dengan Per 07 garis miring PJ tahun 2022. Nah, ini ketentuannya ya. Jadi teman-teman yang mungkin tidak ada di klasifikasi ini mungkin bisa di skip ya. Cuman atau mungkin untuk menggali informasi tidak ada salahnya teman-teman perlu tahu ya. Nah, pada tanggal 1 September tahun 2022 nanti ketentuan pasal 6 ayat 6 Per 11 garis miring PJ tahun 2022 resmi berlaku. Dalam ayat tersebut diatur secara khusus tentang pencantuman nama, NPWP, dan alamat PKP pembeli bila menyerahkan dilakukan kepada PKP pembeli yang melakukan pemusatan PPN, tapi BKP atau JKP diserahkan ke tempat
tertuang yang dipusatkan berada di kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas PPMN tidak dipungut serta penyerahan BKP atau JKP dimaksud merupakan penyerahan yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN. Kawasan tertentu yang dimaksud adalah tempat penimbunan berikat ya. Terus kemudian kawasan ekonomi khusus atau KEK ya, atau kawasan tertentu lainnya di dalam daerah pabean yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN. Sejauh ini kawasan berikat ya, kayak misalnya Kota Batam dan lain-lain ya. Terus kemudian bila kriteria pasal 6 ayat 6 terpenuhi, maka nama dan NPWP PKP pembeli yang dicantumkan dalam faktur pajak adalah nama dan NPWP pusat. Sedangkan alamat yang dicantumkan adalah alamat cabang yang terletak di kawasan tertentu ya. Nah, itu adalah yang saya kutip dari dtdcnews.co.id tentang DJP mengingatkan, yaitu karena mungkin 1 minggu lagi ya dari video ini terbit, yaitu Pers 11/PJ tahun 2022 berlaku ya tanggal 1 September. So, sebelum gua closing, untuk teman-teman yang mungkin suka dengan video ini atau yang merasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya kasih jempol ke atas. Untuk teman-teman yang mungkin belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan jika teman-teman butuh jasa konsultan pajak ya, atau mau konsultasi sedikit tentang pajak, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Terima kasih sudah menonton, sehat-sehat selalu teman-teman, dan sampai jumpa.